Jelas kalau bagi saya Pak Jokowi itu sakitnya mungkin karena pakai obat skincare. Sama dia mungkin, ya kan mungkin dengar dulu. Enggak usah lu ngomong, ini bukan debat. Sama dia, bisanya dia ngomong, ini kutukan Allah karena pemimpin masalah. Oh, fitnah, bayangin. fitnah. Ya, coba aja lihat ya. Fitnah ya. Ada beritanya. Fitnah. Ya Saya udah, tidak pernah silakan bilang aja. begitu. Saya sebagai Ada. dokter Ya yang udah. profesional Berani ngomong. memberikan saran secara Sama kedokteran aja, sama aja, karena itu saya beneran. khawatir dengan kesehatan Pak Joko Widodo. Ya, dia nggak Jadi tahu saya sakit memberikan apa. Dia saran nggak tahu. rekomendasi profesional. Karena memang ada kebencian, Karena saya bukan orang yang netral. Tidak ada Karena ada kebencian, sedikit pun. dan sekarang Tidak ada. hadapi saja. Jadi Anda memfitnah. Hadapi saya aja, mengalami. proses akan menjadi Saya tersangka di tidak Polda pernah Metro mengatakan nanti. mengutuk Lawyer orang. kualitasnya kayak Wah, gini. ini ya Bukan Allah, persepsi ini orang. penilaian saya. Allah, ini lawyer. Orang ini siapa ya? kita berikan Kenal siapa? Dokter Justru Tifa. kamu siapa? Diam Ya, dulu, sebentar. diam dulu. Ya kan? Diam dulu. Tadi Kalau namanya dokter, melalui dulu. media sosial, Mas yang Aiman, terhormat dong dengan diam cara-caranya. dulu. Bentar, silakan Dokter Tifa untuk Ya. menjelaskan apa yang Dokter Tifa sampaikan terkait dengan Pak Jokowi, terkait dengan apa tadi yang disebutkan Bang Farhad tadi, penyakit. Iya. Pak Joko Widodo itu kan pejabat publik. Seorang tokoh, ya kan? Sehingga kita semua itu yang memiliki kompetensi itu harus memberikan pandangan kita, saran kita. Itu sebagai rasa empati kita. Saya tidak melihat ada orang di sekitar beliau itu memberikan empati yang sama. Ya, kamu dengan cara menghina, Jadi mempermalukan. beliau, Bentar. Masya Allah, diam dulu. Bentar. Bisa diam kan, ya? Jadi Gayanya saya cuma ibu ini diam cuma gaya dulu, nggak halus bisa. tapi jahat. Ya, bisa Makanya diam jadi nggak? Karena saya berikan kesempatan pada Bisa Bang diam Farhad. nggak? Silakan, Ya. silakan Dokter Tifa. Karena Dia motong saya Pak tadi. Pokoknya kamu dengar dulu omongan saya. Iya, oke. Oke, silakan. Mungkin udah nggak sabar. Kamu Pengen ngomong sama saya. Silakan. Kamu Silakan fitnah ngomong. saya kok. Kita tidak tahu loh, kita tidak tahu sama sekali loh. Tetapi ini kan sudah memframing yang tidak-tidak lah. Padahal yang harus diungkap itu adalah ijazah. Dan ini gorengan-gorengan yang menurut saya sangat empuk sekali ya. Dimana Dokter Tifa itu adalah perempuan. Perempuan yang pemberani. Pasti goreng-gorengannya ya seperti itu kalau menurut saya. Menurut saya Dokter Tifa kalau kita lihat dari statement-statementnya itu menurut saya sangat masuk akal sekali. Sangat relevan sekali. Dan menurut saya Dokter Tifa itu bukan labil. Kalau labil pasti sudah minta maaf Dokter Tifa tersebut. Terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana, karena menurut pengakuan dari Rizwan, pengacara tersebut yang inisialnya RH. Nah, ini semakin hari malah semakin ngeri saja ya. Padahal yang dibahas itu terkait ijazah dari Pak Jokowi loh. Bahkan sampai saat ini pun belum ada niat baik dari Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ya biar apa? Biar mengakhiri polemik inilah. Terkait tuduhan Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Rismon pada saat lalu mengenai isu ijazah Pak Jokowi itu palsu. Menurut saya cepat dibuktikan, cepat ditunjukkan ke pengadilan, dan biar selesai semuanya lah. Biar selesai. Tetapi, wah, drama-drama datang lah terkait ijazah dari Pak Jokowi, mulai dari Rismon meminta maaf dan mengajukan RJ, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pada saat itu juga meminta maaf dan meminta RJ, dan bahkan juga sudah mendapatkan SP3. Dan saat ini yang cukup mencengangkan, ada tuduhan kepada Dokter Tifa yang menurut saya pribadi ya, menurut keyakinan saya, Dokter Tifa tidak mungkin lah seperti yang dituduhkan oleh Farhad Abbas misalkan. Dikarenakan Dokter Tifa ini konsisten loh, konsisten. Beda sekali dengan Rismon misalkan. Rismon bermanuver 160 derajat, 180 derajat. Tetapi kalau kita lihat Dokter Tifa itu konsisten terus. Dan kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan itu sangat relevan sekali. Ayolah, jangan bermain seperti inilah. Yang dituduh selingkuh, apalah. Menurut saya ini framing-framing yang sangat tidak relevan sekali dengan apa yang dilakukan oleh Dokter Tifa, Roy Suryo, dan bahkan juga dari Refli Harun. Wah, ini menunjukkan kepanikan yang sangat luar biasa menurut saya. Itu urusan pribadi lah. Ya, saya tidak tahu. Tetapi kan ini permasalahannya ijazah. Tetapi kenapa merembet-merembet seperti itu? Apakah benar yang dituduhkan pada saat lalu ya, ini memecah belah, yaitu Dokter Tifa, Rismon, Refli Harun, dan bahkan Roy Suryo memecah belah dan akhirnya tidak menjadi menggugat dan lain sebagainya. Menurut saya kalau ini tidak dikelirkan saat ini, kemungkinan besok masyarakat juga akan bertanya-tanya apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Menurut saya Pak Jokowi harus negarawan lah untuk menanggapi hal ini ya. Harus negarawan, ikhlas, apalagi yang menanyakan hal ini adalah masyarakatnya sendiri, rakyatnya sendiri. Ayolah, jangan seperti inilah, akhiri polemik ini. Kalau misalkan diketok oleh hakim, misalkan ijazah Pak Jokowi asli, semua masyarakat pasti menerima lah. Masyarakat menerima. Gibran saja saat ini menjadi wakil presiden, semua menerima. Apalagi ijazah dari Pak Jokowi sudah diketok palu oleh hakim misalkan, dan benar-benar asli, pasti juga akan menerima dan tidak akan pernah membahas terkait ijazah dari Pak Jokowi. Tetapi kan ini tidak. Drama demi drama saat ini mulai
mulai dikeluarkan lah drama yang Rismond meminta maaf mengajukan RJ, dan itu juga sangat mengejutkan sekali. Egy Sujana dan Hari Lubis mengajukan RJ minta maaf, dan saat ini ketika Dr. Tifa tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap terus membuktikan ijazah dari Pak Jokowi asli atau palsu, malah diserang dengan hal-hal seperti ini. Menurut saya ini sangat tidak nyambung sekali ya. Seharusnya tunjukkan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Menurut saya seperti itu, biar clear dan jelas. Malah dituduh ini itu. Ini menurut saya sudah tidak relevan sekali sih. Dituduh, seperti itulah. Nah, seperti ini video dari Farhad Abbas ya. Menurut Anda seperti apa? Justru saya katakan bahwa Dr. Tifa ini orang yang labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa Sebentar ya, kayak Farhad Abbas aja tidak labil ya. Wah. dia memiliki cenderung memeledak-ledak. Nah, sekarang kan Nah, ini kayak Farhad Abbas juga tidak meledak-ledak ya. Aduh, kadang-kadang saya juga sangat membingungkan sekali ya. Kalau tidak terima, ya. lagi mengejar ya adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik teman-teman, bagaimana ya kisruh ijazah Pak Jokowi ini mulai merambat ke babak baru ya. Bagaimana Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond sebelumnya itu betul-betul mereka membongkar analisis mereka bahwa ijazah Pak Jokowi palsu ya. Kemudian kisruh dan berujung pelaporan Roy Suryo dan kawan-kawan ini, dan sampai mereka dijadikan tersangka ya oleh Metro Jaya, teman-teman. Kemudian ya di akhir cerita ini Rismond kemudian mengajukan RJ ya, atau restoratif justice, yang artinya ingin mengajukan perdamaian, teman-teman. Kemudian Rismond ini mulai berubah ya. Bahkan ia mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Kalau kita melihat bagaimana Dr. Tifa ya sebelum Lebaran kemarin ia tuh sempat menghilang, yang katanya bahwa ia kemudian pergi ke Solo lah, pergi minta maaf lah, dan mengajukan RJ lah, ya kan. Inilah yang disangkakan oleh para pendukung Jokowi ya kepada Dr. Tifa, dan akhirnya Dr. Tifa muncul ya dan mengatakan bahwa ia tidak meminta maaf ke Jokowi, ia tidak mengajukan RJ, teman-teman. Bahkan ia ya, masih dalam konsistensinya dia ya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu yang masih mereka pegang ya. Namun ya Farhad Abbas ini ya kita tahu pendukungnya Pak Jokowi, teman-teman, dan Farhad ya membela Pak Jokowi dan memberikan statement-statement tajam kepada Dr. Tifa ya, Roy Suryo. Bahkan Farhad Abbas bersikeras dan membela Rismond, teman-teman. Kata Farhad Abbas ya, RJ atau restoratif justice yang diterima hanya Rismond saja ya, yang lainnya tidak. Inilah kenapa ini sangat ramai sekali ya, bagaimana pernyataan Farhad Abbas ini menjadi viral, teman-teman ya, di media sosial. Kemudian kalau kita melihat bagaimana ya duduk perkara ini betul-betul menyita perhatian kita ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.